Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah pada pagi ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita masih mampu meninggalkan rumah kita, meninggalkan nikmatnya tidur untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, di dalam manusia menjalani kehidupannya ada beberapa pertanyaan yang Al-Quran menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, ada orang yang hidup di atas muka bumi ini, otaknya pintar, tapi hidupnya selalu diberikan kesulitan oleh Allah. Mungkin sewaktu di bangku sekolah selalu mendapatkan ranking 1 atau ranking 2. Dari kecil hidupnya sering juara di sekolahnya, tapi dalam kenyataan, dalam kehidupannya, hidupnya selalu mengalami kesulitan dan kesusahan. Padahal otaknya pintar. Maka Al-Quran akan memberikan jawaban. Otak pintar, tapi susah, semakin susah. Apapun usaha dibuat, tak pernah mendapatkan hasil. Buat ini juga tak berhasil, buat itu tak berhasil. Ternyata Al-Quran menjawab dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ternyata ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah pernah mengandung kita, menyapi kita, menyusukan kita. Inilah urat malang pangkal celaka. Kenapa orang-orang yang hidupnya pintar tapi hidupnya susah? Ternyata jawaban Allah itu dalam hadis Nabi, ridallahu wa fi ridal walidain. Karena dia selalu mendapatkan murka Allah. Allah suruh perintah berbuat baik, dia tak berbuat baik dengan orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau kita mau merenungkan kebaikan orang tua kita hari ini, mungkin tak pernah kita bisa membalas kebaikannya. Dari Kuok, kecamatan Kuok sampai ke Tambang, kalau kita ingin untuk merenungkan kebaikan orang tua, dulu ke Pekanbaru, sekolah STM negeri, ke Mandua, IAIN Suskaryau, itu rata-rata anak kampar tidak ada Honda, karena mungkin hidupnya sulit. Maka sore minggu tuh
maknya itu mengantarkan anak si jantung hatinya itu di simpang jalan, itu menunggu datangnya Superben. Karena besok Senin mereka akan sekolah. Ada di MAN 1, MAN 2, IAIN. Apa yang dilakukan oleh ibu kita? Seluruh yang dibeli di pasar itu akan dimasukkan ke dalam tas anaknya. Kerupuk dimasukkan, pisang dimasukkan, martabak dimasukkan, tujin dimasukkan. Yang dibeli di pasar dimasukkan. Penuhlah tas kita berangkat ke Pekanbaru untuk berangkat sekolah. Sore sang ayah bertanya, masih adakah martabak yang dibeli sore tadi? Apa jawaban ibu kita? Lah dibawa di anak di Pekanbaru. Seluruhnya. Ayah itu sampai-sampai tak makan kue, tak makan tujin, tak makan salak, tak makan limau. Karena sang ibu itu sayang dengan anaknya, supaya anaknya nanti tak lapar ketika menuntut ilmu di Pekanbaru. Inilah sebagai jawabannya. Kenapa ada orang yang hidupnya disusahkan oleh Allah? Karena Allah itu murka. Kenapa Allah murka? Karena anak tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini jawaban pertama. Kalau mungkin kita merasa ini dibuat juga tak berhasil, ini dibuat tak berhasil. Di Pekanbaru datanglah seorang bapak mengadu ke Ustadz MDI Kota Pekanbaru untuk menyatakan persoalan yang beliau alami. Tak ada hujan, tak ada panas, tiba-tiba istri dan anaknya menghalau dari rumah. Disuruh keluar rumah. Sang bapak pun bingung. Salah tak ada hujan, tak ada panas. Akhirnya ketika dia mengadu ke Ustadz MDI Kota Pekanbaru, Ustadz tadi bertanya kepada bapak tadi, boleh saya tanya dengan bapak? Boleh. Bapak hari ini dihalau oleh istri, oleh anak dari rumah. Anak selesai dikuliahkan, rumah dibuatkan, mobil dibelikan. Setelah berhasil, anak dan istri menghalaunya. Apa pertanyaan Ustaz MDI Kota tadi kepadanya? Sudah berapa lama bapak tak pulang ke rumah orang tua bapak? Barulah termenung. Ternyata hampir 4 tahun dia tak pulang-pulang. Rupanya bukan 4 tahun, lebih 4 tahun. Udah lama tak pulang. Sejak ada masalah dengan maknya itu, maaf cakap, beliau asalnya Sumbar, dia tak pulang-pulang. Hidupnya sukses. Namun setelah kesuksesannya, dia dihalau. Mulai hidupnya susah. Seperti gelandangan tinggal di Pekanbaru. Kata Ustaz tadi, saya rasa ini masalah yang bapak hadapi. Mungkin orang tua bapak ini murka dengan bapak. Allah Ta'ala juga murka. Hari ini bapak pulang ke kampung, temui orang tua, minta maaf kepada. Akhirnya dia pulang ke Sumatera Barat. Sampai di Sumatera Barat, ternyata sang ibu sudah lama meninggal dunia. Sudah lama rupanya ibunya meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah, apa yang beliau lakukan? Beliau ziarah kubur hampir setiap hari. Itu di Sumbar. Setiap hari ziarah kubur. Mak sudah meninggal. Istri juga tidak nelpon. Anak juga tidak menelpon untuk suruh pulang. Maka sampai di Sumbar. Tiap hari dia ziarah. Ziarah yang ke-40. Dia ziarah kubur ke kuburan maknya. Hari yang ke-40 ditelepon oleh istri dan anaknya. Bang, ayah pulanglah kembali ke Pekanbaru. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di sinilah kita bisa untuk membuktikan bahwasanya Allah betul-betul marah kepada anak-anak kita sebagai anak apabila ibu dan ayah kita murka kepada kita. Allah akan lebih murka. 40 hari berturut-turut ziarah kubur.
barulah mungkin ibunya redo pulang. Maka hari ini banyak kadang-kadang anak yang hidupnya sukses, tapi diazabnya ibu dan ayahnya dengan kerinduan. Diazabnya dengan kerinduan. Tinggal cuma di Pekanbaru, hari Sabtu libur, hari Ahad libur, tentu mak kita senang. Kalau anaknya pulang, pasti mak senang. Tapi dia lebih memilih mancing di Sungai Langgam daripada dia harus tidur di rumah maknya di Bangkinang ini. Padahal nengok tetangga anaknya pulang, dia nunggu-nunggu. Ini pasti pulang ini pasti pulang. Ternyata sudah sore tak pulang. Inilah anak yang mengazab orang tuanya dengan kerinduan. Diazabnya. Jadi mungkin kalau mungkin pernah terjadi, kenapa saya begini? Jangan-jangan ini Allah tuh murka kepada kita karena kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika mungkin ada atasan kita berpesan, nanti kalau mau ke rumah Bapak, tolong belikan apel. Apel yang mana kita belikan? Kita akan membelikan apel di kaki lima kah? Di tempat biasa kah? Atau di pasar buah? Kita akan pergi ke pasar buah, memakai keranjang, dibungkus dengan plastik, karena yang meminta ini atasan kita, seorang pejabat. Giliran kita beli buah untuk mak kita, kadang-kadang kita asal-asalan. Asal ada yang lebih murah, salak di sore hari, limau yang kadang-kadang sudah tak bagus, kita belikan. Untuk atasan saja kita berikan terbaik. Ini adalah untuk orang tua kita. Inilah menjadi penyebab kenapa manusia mengalami kesusahan dalam hidupnya, karena tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang pejabat di Riau ini, setiap ada mutasi, beliau tidak akan pernah terkena mutasi. Maaf cakap, bukan dia membayar, tak pernah dia bayar. Orang bertanya kepada beliau, apa resepnya Pak? Resepnya satu katanya. Kapan pun ibu saya menyuruh saya untuk pulang, saya akan tinggalkan pekerjaan saya. Bagaimanapun sibuk pekerjaan saya, tapi kalau mak yang nyuruh pulang, nak pulang, nak pulang. Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kadang-kadang anaknya minta, maknya minta anaknya, mak, nak bawa maknya berobat. Kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu, tunda-tunda dan tunda-tunda, sampainya mak meninggal dunia. Ternyata tak jadi dibawanya berobat. Maka selagi Bapak Ibu yang hari ini masih mempunyai orang tua, raihlah surga Allah Subhanahu wa taala. Lahir ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Di Bukit Tinggi kita mungkin ada yang mengenal namanya Dr. Dedi Herman. Beliau dokter ahli paru. Apa yang membuat beliau itu sukses? Beliau mempunyai rumah sakit Madinah. Beliau itu salah satu dokter yang berhasil menangani COVID-19. Bagus. Ternyata kesuksesan beliau itu, setiap berangkat bekerja, beliau mencium kening ibunya. Hari ini berapa anak yang bisa mencium kening ibunya? Baru dicium kening ibunya kalau ibunya sudah terbujur kaku, mau ditutup kain kapan, nah baru dicium. Dipanggil-panggil, nah sini nak, cium kening mak. Masih hidup tak pernah kita cium kening mak kita. Tapi kalau pejabat datang kita peluk-peluk. Giliran mak kita, itulah kesuksesan hidup beliau. Kata beliau, setiap saya ingin bekerja, praktek dokter saya cium kening mak saya. Ini yang menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka jadikanlah orang tua itu seperti raja. Kita jadikan, kita muliakan. Ketika kita mampu memuliakan mak kita, ayah kita, Allah pasti memuliakan kita. Karena mengurus orang tua
itu sama dengan mengurus urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian yang kedua, kenapa ada manusia berbuat baik itu tapi tidak bisa bertahan lama? Tak bisa bertahan lama. Seminggu taat, hilang lagi taatnya. Kok susah kita istiqomah? Kemarin ada orang yang malam pertama sholat tarawih, bangun jam 3 sahur, tapi tak bisa dia sholat tahajud. Malam ini sholat tahajud, besok tak sholat lagi. Kenapa manusia itu susah untuk istiqomah dalam kehidupannya? Kita ingin kalimat yang kita baca habis mungkin sholat, kita berzikir, Abdullah zikri falam annahu la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita ingin la ilaha illallah ini istiqomah menjelang akhir kalam kita nanti. Bapak Ibu, di Jawa ada seorang kiai yang memelihara burung beo, yang bisa setiap subuh, setiap pagi itu burung beo itu mengucapkan la ilaha illallah. Burung bisa mengucapkan la ilaha illallah. Asal pagi burung itu berbunyi la ilaha illallah. Tapi setelah burung itu dimakan kucing, burung tak teringat lagi kalimat yang dia sering sebut setiap hari. Dicakar kucing, memekik burung, mati. Pak Kiai itu menangis. Ditanya muridnya, mengapa Pak Kiai menangis? Itu kan masih bisa kita beli burung di pasar burung, kita potong lidahnya, ajarkan lagi mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Pak Kiai? Bukan karena burung itu yang mati yang saya tangiskan. Beginilah keadaan umat Islam kebanyakan. Mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi di akhir kalamnya begitu susahnya mengucapkan la ilaha illallah. Seorang yang bertugas mengajarkan orang yang akan meninggal dunia itu, mentalkinkan di rumah sakit Ibnu Sina Jakarta yang bernama Ustadz Amiruddin. Itu dari puluhan tahun dia bekerja, sudah ribuan orang yang diajarnya talqin menjelang mati. Ternyata tidak beberapa orang yang secara kasat mata mengikuti la ilaha illallah. Tak banyak, ribuan orang meninggal di Jakarta. Asal mulai sakarat diajarkan Ustadz Amiruddin. Tapi ternyata dalam kenyataannya tak banyak yang mengikuti la ilaha illallah. Hanya beberapa orang saja. Kenapa susahnya kita istiqomah? Padahal kita mudah mengucapkan la ilaha illallah menjelang mati. Kenapa tak istiqomah? Jawaban Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Apa firman Allah? Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus sholihat. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malus sholihat, barulah kalian bisa beramal soleh. Maka ada hubungan makanan baik dengan amal soleh. Ada hubungan baik dengan tahlil yang kita baca menjelang kematian kita datang. Jadi kalau ada kita yang tidak peduli, ini halal, ini haram, ini harta ini boleh, ini samar-samar, kita tidak peduli. Istilah orang sekarang 3H, halal, haram, hantam. Kita berdoa, ya Allah, matikan husnul khotimah ya Allah, ringankan la ilaha illallah menjelang wafat. Tak mungkin. Allah baru hanya bisa menjadikan kita istiqomah kalau kita bisa menjaga makanan yang baik yang kita makan. Ini kuncinya. Kita berharap mati kita baik. Kita berharap mati sedang sholat. Kita berharap mati sedang baca Quran. Tapi pernah tak kita memikirkan apakah yang kita makan sudah baik atau tidak? Maka ini yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi. Makanlah yang baik-baik, wa'malus sholihat, barulah kalian bisa beramal soleh, barulah kalian bisa mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian kalian.
Hari ini kalaulah karena ambisi harta itu orang tidak peduli tentang makanan baik, tentang harta baik, orang tak peduli. Maka orang hari ini menghaluskan bahasanya. Harta yang baik, harta yang haram itu dihaluskan namanya. Ada namanya uang asam. Hari ini anak pulang ke rumah, "Ma, berapa gajimu sebulan?" "Gaji saya murah, Mak, 1.500.000 sebulan. Tapi di kantor saya banyak uang asamnya." Seolah-olah uang asam ini uang halal. Di luar kantor tertulis apapun pengurusan itu tidak dipungut biaya. Ketika pas di dalam ditanya orang yang mengurus, "Bapak ingin lewat jalur apa? Odong-odong, jalur laut atau udara?" "Oh, Mak," kata, "kalau jalur udara, Pak, sekian pitinya. 2 hari selesai." Jadi orang mengatakan uang haram sekarang namanya uang asam. Makanya uang asam. Ada lagi orang mengatakan uang patah-patah. Namanya uang patah-patah. Inilah yang mesti kita renungkan pada subuh kedua ini, subuh 2 Ramadan ini. Kita ingin istiqomah nanti atau mati seperti burung saja yang tidak bisa mengucapkan apa-apa. Maka jagalah makanan yang akan kita makan, makanan yang baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah hari ini masih bisa kita mencari makanan yang halal dari hasil yang halal? Masih Allah bukakan pintu. Maka minta doa kepada Allah, minta rezeki banyak, halalan thayyibah. Jangan hanya minta rezeki banyak tapi tak halal. Ini yang membuat kita tak istiqomah dalam kehidupan kita. Apa gunanya hidup duit banyak, rumah besar, mobil bagus, tapi hidup kita tidak istiqomah. Yang mahal di atas dunia itu istiqomah inilah. Di saat kita tak istiqomah, datang kematian kita. Apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mesti dijaga itu adalah makanan yang halal dari hasil pekerjaan yang halal. Maka ketika kita mungkin menengok orang lain, mungkin dengan perkara dunia dia hebat, mobil entah berapa buah, rumah entah berapa buah, kenikmatan jalan ke luar negeri, maka Al-Quran, maka Nabi tidak menyuruh untuk iri kepada orang-orang untuk urusan dunia. Mau punya mobil orang, mau rumah besar orang, tak perlu iri. Maka kata Nabi, "Unzur man huwa fi asfala minni." Kalau urusan dunia, kalian menengok ke bawah. Jadi kalau ingin hidup kita bahagia, jangan pernah menengok ke atas, tengok ke bawah. Sore-sore Ramadan, Bapak Ibu maaf, kita selama ini mungkin kita berduit, jam 5 kita keluar rumah, ambil Honda, bawa uang 100.000. Dengan bahagia hati kita berangkat ke pasar Ramadan. Apa keinginan kita, kita beli. Pernah tidak kita mungkin jalan-jalan untuk mengintip-ngintip rumah orang miskin yang sore hari mereka tak keluar rumah, Pak? Apa yang mau dibawa keluar rumah? Duit tak ada. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sama, maka intip tetangga-tetangga kita, belikan mungkin sate atau pical setiap sore, entah air minum apa, kita berikan kepadanya, mendapatkan pahala yang sama di bulan Ramadan. 5 orang yang sedang berpuasa, kita kasihkan yang ke-5 itu, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Pahala puasa dia kita mendapatkan pahala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita iri untuk perkara apa? Ada 2 yang boleh kita iri. Pertama, kita iri kepada ahli sedekah. Yang kedua, ahli Quran. Hanya 2 yang boleh iri. Untuk urusan orang punya mobil, duitnya banyak, entah halal entah tidak, tak perlu kita irikan. Yang 2 yang boleh kita irikan dalam hidup. Yang pertama, ahli Quran. Yang kedua, ahli sedekah.
maka kita boleh iri hari ini kepada Bapak Yusuf Hamka, anak angkat Buya Hamka. Boleh kita iri, karena beliau mempunyai cita-cita membangun 1000 masjid. Sudah beliau mulai hari ini pembangunan masjidnya. Apa kata beliau kepada anaknya? Nak, seandainya bapak meninggal, masjid belum selesai 1000 masjid, kalian lanjutkan ya nak. Begitulah kata Yusuf Hamka. Ditanya orang, apa yang bapak cari dalam hidup ini? Jawaban beliau, seandainya saya mati mendadak, katanya, yang dibawa menghadap Allah tuh baru sedikit. Itulah jawaban beliau. Seandainya hari ini bapak ibu meninggal dunia, pertanyaannya, apa yang baru kita buat untuk agama Allah ini? Sempatlah kita meninggal mungkin bulan ini, pertanyaannya, apa yang baru kita buat untuk agama Allah ini? Apakah kita sudah pernah berpikir menolong agama Allah, mengirimkan para ustadz, para penceramah, para dai di negeri Kampar Kiri Hulu sana, yang maaf cakap hampir setahun mereka tak ada kajian kecuali hanya baca yasin-yasin saja. Kita hari ini senang mendengarkan ceramah setiap hari, tapi masih ada di Kabupaten Kampar yang maaf sekali setahun saja susah ada mendengarkan ceramah karena tak ada ustadz di sana. Pernahlah kita iuran sama-sama untuk mengirimkan ustadz. Siapa yang tanggung jawab perkara agama ini? Sempat nanti kita dituntut nanti, ya Allah, saya dulu tinggal di Kabupaten Kampar ya Allah, orang-orang Bangkinang tak pernah mengirimkan ustadz ya Allah. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah akan dituntut, para ulama akan dituntut. Kenapa tidak mengirimkan? Maka maaf cakap, kami dapat berita ada satu desa yang sudah ada orang Kristen yang masuk, beberapa kakak di situ. Maka seandainya kita meninggal dunia, pertanyaannya itu, apa yang baru kita bisa buat untuk agama Allah ini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka perkara yang kedua ini, kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah, tolong dijaga perkara makan, perkara harta yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Nu'man bin Sabit, bayangkan Bapak Ibu, dalam sejarah pernah termakan apel yang jatuh. Setelah tergigit teringat bukan itu miliknya, dicari berjalan-jalan jauh rumahnya. Sang punya apel baru bisa meredoi itu apabila dia menikahi anaknya. Anak yang cacat, kata bapak tuh, anak yang buta. Begitulah orang-orang dulu takutnya perkara-perkara haram. Padahal satu gigit begitu takutnya. Kita tengok Nabi Adam membuat beliau keluar dari surga. Apakah pernah satu truk batu atau semen yang dia korupsi? Tidak. Cuma satu gigit buah khuldi tercampak dari surga. Baru segigit. Kita sudah berapa banyak mungkin yang haram yang masuk dalam perut kita. Adam baru satu gigit, tak sampai mungkin 100.000. Nah, tercampak dari surga Allah. Kita mungkin kalau kita hitung sudah banyak mungkin yang salah masuk. Perkara buah, itu baru perkara buah. Mungkin buah tetangga yang kita makan waktu kita mungkin kecil dulu, banyak mungkin buah-buah tetangga yang kita makan. Nabi Adam baru satu buah yang salah makan, hanya satu gigit, kesenangan surga itu Allah keluarkan Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar yang akan datang. Betul-betul kita meneliti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, karena dengan menjaga yang halal inilah, kata Nabi, ittaqil maharim takun a'budan nas, takutlah kalian dengan perkara haram, kalian akan menjadi manusia yang paling terbaik. Maka kalau ditanya, siapa manusia yang paling baik di Kabupaten Kampar ini Ustaz? Jawabannya adalah umat manusia, umat Islam di Kabupaten Kampar yang terbaik adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara haram. Itulah umat yang terbaik. Jadi kalau ditanya, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan dokter, bukan ustaz, jawabannya adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara haram. Itulah umat yang terbaik. Mudah-mudahan ada hikmah tausik kita pada subuh ini. Mudah-mudahan barokah, bisa kita menjadikan sebagai iktibar pelajaran kehidupan kita.
Mohon maaf atas salah kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.